Buah dami mas ya. Usia tanam sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah sudah mulai besar ya. Jarak tanam antara sawit satu dengan sawit lain sekitar 9 meter guys. Dibikin 89 ya. Ini dami mas. Ada juga yang belum buah. Yang belum buah ini guys. Ya, belum merata ya. Ini juga sama, umur sekitar 2 tahun. Ini guys. Yang bikin apa namanya? Buah nih ada sebagian, sawit ini ada sebagian dan berbuah dengan belum itu karena kan yang sebelah sana itu sering terendam air. Jadi kadang-kadang kalau pas musim banjir mati. Jadi kita harus sulam ya, tanam sisip lagi, tanam ulang. Ini guys. Ini yang 2 tahun setengah tapi di darat guys ya. Yang tidak terendam air. Ini buahnya. Ini jenis dami mas ya. Dia buahnya pokoknya dari bawah itu udah mulai penuh. Ini guys, dami mas. Masih sangat rendah dan harga jualnya kalau misalkan kita jual 1 hektar atau 2 hektar, kalau posisi sawit masih tinggi segini ya, itu sangat mahal dan sangat banyak peminatnya. Nih guys. Tuh guys ya, belakang sana. Ini baru selesai saya semprot gulma alang-alangnya. Nah ini. Ini lagi habis ya, kemarin dah sempat dipanen. Nah ini guys. Nih. Saya tanam 250 batang, sekitar 300 batang. Itu sekitar 2 hektar lebih ya. Dan setiap panen menghasilkan sekitar 2 sampai 3 ton. Rata-rata 3 ton. Guys, bisa kita lihat. Nah, ini buahnya. Nih guys, buah bibit dami mas. Ini seminggu lagi udah bisa dipanen ya. Nah, udah mulai setengah matang. Ini bibit dami mas. Untuk bibitnya kecambahnya itu satu bungkus ya, satu paket itu isinya 200. Itu sekarang 1.800.000 guys harganya. Yes, nah ini ini seminggu lagi bisa kita panen. Ini usia 2 tahun lebih ya guys. 2 tahun mungkin ya, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Cuma yang di darat jadi cepat. Untuk pupuknya sendiri takarannya satu pohon ini saya kasih 3 kilo guys. 3 kilo itu campur ya, urea, Posca dan NPK buah. Jadi urea untuk bagian pohon dan batangnya biar subur, Posca dan NPK buah untuk buahnya ya. Kalau kita pakai pupuk NPK buah, dia buahnya segar, bagus, terus besar-besar. Bisa lihat sendiri ya. Nah, guys. Buahnya sangat-sangat bikin kita semangat ya. Petani sawit.
Alhamdulillah dari 300 batang itu kemarin yang jantan yang udah saya tebang, saya buang, saya ganti sulam itu sekitar 7 batang. 7 batang ya yang apa namanya? Jantan. Nah, ini saya bikin songgo 2 ya pelepahnya ya. Jadi kalau kita panen, kalau bisa kalau buah masih seperti ini kita curi aja. Kita curi, maksudnya kita usahakan hanya cukup ambil buahnya aja, sementara pelepahnya kita sisakan. Nah, ketika buah masak baru kita buang pelepahnya. Karena kalau kita habiskan pelepahnya hanya tinggal buahnya juga tidak bagus ya. Buahnya biasanya kecil-kecil dan terkadang beratnya tidak sesuai. Karena pelepah juga ada manfaatnya untuk fosfat apa? Ini namanya bahasa orang pintarnya itu fotosintesis ya, untuk masak. Jadi biarkan pelepahnya songgo 2. Songgo 2 itu sisakan dari pohon ini kan buah. Nah, kita sisakan 2 pelepah, 1 2. Nah, jadi buahnya ini bersandar kepada pelepah. Itu menurut sepengetahuan saya ya. Kalau kita biarkan atau kita habisi 2 pelepah ini, sisakan langsung buahnya, dia akan menggantung. Nah, itu pengaruh guys, dia jelek, buahnya sedikit, biasanya tidak mau membesar ya, kecil, dan kadang-kadang jadi tengahnya itu dari tangkosnya itu, dari tangkainya itu seperti membusuk, akhirnya buah di tengah tuh pecah ya. Makanya pelepah ini ya perlu juga untuk kita jaga. Nah, untuk seperti ini guys, ini tikus tupai ya, tapi lebih banyak tupai di sini, sangat banyak tupai, jadi musuhnya seperti itu. Cuman ya tidak apa-apa lah, paling mengurangi berat hanya sekitar berapa kilo. Nih guys ya, buah usia pohon sawit usia 2,5 tahun. 2,5 tahun ini kita harus sudah full perawatan ya. Jadi kita harus melakukan piringan ya, membersihan sekelilingnya ini, kita piringi harus bersih. Jadi sawit itu di tanah seperti apapun dia mudah hidup, tetapi kalau tidak kita bersihkan bagian bawahnya atau sebat ya, semak, itu dia pengaruh terhadap pertumbuhannya. Terkadang hanya pelepahnya saja panjang-panjang, tinggi-tinggi, sementara tidak berbuah karena dia terus mengejar matahari ke atas ya. Tapi kalau seperti ini terbuka ya, sekelilingnya tidak ada tanaman yang lain, dia akan cepat produktivitasnya akan cepat. Nah, ini selama 2,5 tahun. Saya tanam sekitar tahun 2019 awal ya. Waktu itu saya tanam usia bibit 1 tahun. Oh ya, usia 1 tahun. Usia 1 tahun saya melakukan pembibitan ya, baru kami tanam. Tapi itu tadi kendalanya banyak yang disulam, seperti yang di sana tadi yang masih belum berbuah, karena sini dekat rawa, ketika air dari sungai meluap itu biasanya kalau musim hujan banjir. Jadi menyebabkan bibit mati ya, karena terlalu lama terendam air. Oke guys, sekian dulu ya. Itu berbagi ilmu sesuai pengalaman saya. Nah, usahakan kalau memanen itu pelepahnya kalau bisa lebih rapi lagi dari ini ya, lebih mepet lagi. Jangan sampai masih sisa panjang-panjang. Nah, seperti ini. Kita buka. Biar agar memudahkan ketika kita panen di atasnya. Kalau pelepah ini kita potong terlalu panjang, ketika panen di atasnya akan mengalami kesulitan. Nah, ini contoh. Nah, kita buka sedikit ya. Sedikit saja, kita lukai sedikit untuk mengeluarkan buah. Ini cara mencuri buah agar menjaga pelepahnya tetap songgo 2, 1 2 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini pelepahnya masih songgo 2, 1 2. Nah, sementara kemarin sini masak kita petik ya, kita petik tapi dengan cara tidak kita buang pelepahnya, yaitu hanya cukup dilukai sedikit agar pelepahnya terbuka. Jadi buah yang terjepit tadi bisa kita congkel menggunakan dodos dan bisa kita ambil buahnya tanpa menurunkan pelepah. Karena pelepah ini masih untuk kita jaga untuk produktivitas gelap ya, untuk buah yang ini. Jadi tidak kita habiskan ya. Nah, seperti ini. Nah, rata-rata songgo 2. Nah, ini seminggu lagi panen guys ya. Seminggu lagi ini udah bisa kita panen, udah merah seminggu lagi. Nah, kita lihat songgo 2 pelepah sisanya.
Oke guys, cukup ya saya rasa. Itu pengetahuan saya. Terima kasih. Salam petani sawit.